Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Indriani dengan NIM 11970100071. Di sini saya akan membahas mengenai ruang vektor. Langsung saja definisi dari ruang vektor. Ruang vektor adalah himpunan vektor yang mempunyai dua operasi, yaitu operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar. V dikatakan ruang vektor jika yang pertama terdapat himpunan vektor, yang kedua mempunyai dua operasi yaitu operasi penjumlahan dan perkalian skalar, yang ketiga kedua operasi tersebut bersifat tertutup, untuk yang keempat memenuhi 8 aksioma. Nah, berikut 8 aksioma ruang vektor. Jika diberikan sembarang vektor U, V, dan W pada ruang vektor V dan skalar K dan L. Yang pertama aksioma, jika vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor V ditambah vektor U. Nah, ini berlaku kebalikan, jadi sifat ini merupakan sifat komutatif. Untuk yang kedua, vektor U ditambah dalam kurung vektor V ditambah W sama dengan dalam kurung vektor U ditambah V ditambah vektor W. Nah, ini berlaku sifat asosiatif. Jadi, yang pertama dalam kurung itu vektor V ditambah W sama saja dengan sama dengan vektor yang di dalam kurungnya itu vektor U ditambah V ditambah W. Untuk aksioma yang ketiga, adanya unsur 0. Jadi, 0 ini jika ditambahkan dengan suatu vektor U sama dengan vektor U ditambah 0, jadi sama dengan menghasilkan vektor U itu sendiri. Untuk yang keempat, vektor U ditambah min U. Nah, ini vektor min U ini merupakan inverse dari vektor U, jadi adanya inverse penjumlahan. Nah, jika min U ditambah U akan menghasilkan 0. Untuk yang keempat, suatu skalar K dikali dengan vektor U ditambah V sama dengan menghasilkan KU ditambah KV. Nah, ini merupakan distribusi terhadap jumlah vektor. Jadi yang didistribusinya itu jumlah vektornya. Nah, untuk aksioma yang keenam, suatu skalar K ditambah L dikalikan dengan vektor U menghasilkan KU ditambah LU. Ini merupakan distribusi terhadap jumlah skalar. Jadi yang didistribusinya itu skalar K ditambah L. Untuk aksioma yang ketujuh, terdapat sifat asosiatif, tetapi sifat ini merupakan asosiatif pada perkalian skalar. Nah, skalar K dikalikan dengan skalar L dikali vektor U sama dengan skalar K dikali L dikali vektor U. Jadi, awalnya yang dalam kurung itu skalar L dikali dengan vektor U sama dengan menghasilkan skalar KL yang di dalam kurung dikali vektor U. Jadi, ini merupakan sifat asosiatif. Untuk aksioma yang terakhir, yaitu adanya unsur 1. Nah, unsur 1 ini jika dikalikan dengan U sama dengan U itu sendiri. Nah, untuk poin 1 sampai 4 ini merupakan aksioma operasi penjumlahan. Untuk poin 5 sampai 8 merupakan operasi perkalian skalar. Yang selanjutnya ruang bagian atau subruang. Jadi subhimpunan W dari sebuah ruang vektor V dinamakan ruang bagian dari V jika W ini juga merupakan ruang vektor yang bersifat tertutup terhadap dua operasi, yaitu operasi penjumlahan dan perkalian skalar serta memenuhi ke-8 aksioma ruang vektor yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Yang selanjutnya, kombinasi linier. Suatu vektor W disebut suatu kombinasi linier dari vektor-vektor V1, V2 hingga Vn
jika bisa dinyatakan dalam bentuk ini. Jadi W sama dengan K1 kali V1 ditambah K2 kali V2 ditambah hingga Kn kali Vn. Dengan K1, K2 hingga Kn ini merupakan skalar dan biasa disebut juga sebagai koefisien dari kombinasi linear. Jadi kombinasi linear ini merupakan penjumlahan vektor-vektor yang dikali dengan suatu skalar. Nah, berikut contoh dari kombinasi linear. Misal vektor U yaitu 2, 4, 0 dan vektor V 1, min 1, 3 adalah vektor-vektor di R3. Apakah vektor berikut merupakan kombinasi linear? Dari vektor-vektor di atas, untuk soal A, vektor A sama dengan 4,2,6. Untuk soal B, merupakan vektor B sama dengan 1, 5, 6 dan C vektor C 0, 0, 0. Jawaban, nah ini pembahasan soal pertama. Jadi vektor-vektor tadi dimasukkan ke dalam bentuk K1 dikali U ditambah K2 dikali vektor V sama dengan A. Jadi vektor A tadi dinyatakan sebagai kombinasi linear. Apakah betul? Kita akan membuktikannya. Akan diperiksa apakah ada K1. Jadi K1, K2 ini merupakan skalar sehingga kesamaan tersebut terpenuhi. K1 dikali U, vektor U yaitu 2, 4, 0 ditambah K2 dikali 1 min 1, 3 sama dengan 4 sama dengan vektor yang elemennya 4, 2, 6. Ini dapat ditulis menjadi seperti ini. Dengan menggunakan operasi baris elementer diperoleh sebagai berikut. Ini dari hasil yang sederhana ini, dengan OBE, operasi baris elementer, diperoleh hasil akhir seperti ini. Jadi dengan menggunakan eliminasi diperoleh bahwa vektor A itu merupakan kombinasi linear dari vektor U dan V, atau juga vektor A sama dengan vektor U ditambah 2V. Yang kedua, vektor B tadi ditulis menjadi bentuk kombinasi linear dari vektor U ditambah vektor V, jadi seperti ini. Ini juga dapat ditulis menjadi bentuk seperti ini. Jadi si matriks disatukan. Nah, untuk koefisiennya K1 dan K2 ini disatukan menjadi bentuk seperti ini, sama dengan vektor B, yaitu entry-entrynya 1, 5, 6. Nah, dengan operasi baris elementer dapat kita peroleh, nah ini hasil akhir dari operasi baris elementer merupakan bentuk echelon baris. Nah, baris terakhir pada matriks ini menunjukkan bahwa SPL tersebut adalah tidak konsisten. Nah, ini. Jadi hasilnya 3, jadi tidak konsisten, tidak mempunyai solusi. Jadi tidak ada nilai K1 dan K2 yang memenuhi dari vektor B. Jadi vektor B ini tidak dapat dinyatakan sebagai suatu kombinasi linear dari U dan V. Nah, untuk yang C, untuk vektor C ini isi-isinya yaitu 0. Untuk yang C itu tadi sama dengan 0,0,0. Nah, dengan memilih
vektor soal C. Untuk vektor C sama dengan entry-entrynya itu 0,00. Nah, dengan memilih skalar K1 sama dengan 0 dan K2 sama dengan 0, maka dapat ditulis K1 dikali U ditambah K2 kali vektor V sama dengan C menjadi kombinasi linear. Artinya vektor 0 ini merupakan kombinasi linear dari vektor apapun. Yang selanjutnya, rentang dan himpunan perentang. Definisi: jika S sama dengan V1, V2 hingga Vn adalah suatu himpunan vektor dalam suatu ruang vektor V, maka subruang W dari V yang mengandung semua kombinasi linear dari vektor-vektor dalam S disebut himpunan perentang oleh V1, V2 hingga Vn. Dan kita katakan bahwa vektor-vektor V1, V2 hingga Vn ini adalah rentang W. Untuk menunjukkan bahwa W adalah himpunan perentang oleh vektor-vektor dalam himpunan S, kita tuliskan seperti ini. Jadi W sama dengan rentang S atau W sama dengan rentang V1, V2 hingga V.